Bertemu lagi dengan kita, channel Abu Ismail Akikah. Bisa. Bersama Pak Ismail Satriato Anggap Praja. Di pagi ini kita akan membahas tentang manajemen menerapkan Al-Quran di organisasi perusahaan. Kepada Dr. Randes Ismail Satriato, dipersilahkan. Di tengah Garut yang berseri, ada sosok yang penuh arti. Ismail Satriato namanya, pahlawan ilmu untuk bangsa. Dengan tekad semangat membara, mengajar tanpa kenal lelah, membawa harapan di setiap langkah, menuju cakrawala cerah. Oh Ismail, pahlawan ilmu, setiap anak mimpinya dirimu, menggapai impian tinggi bersama untuk masa depan Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya pengarang buku yang pertama, Sukses Itu Mudah. Ya. Itu karangan saya ini. Ya kebetulan ini sudah dicetak ya lebih dari 10.000 buku. Yang kedua adalah membangun desa entrepreneur revolution. Ini juga dicetak sudah lebih dari 10.000 buku. Ya sudah habis sekarang. Alhamdulillah. Dua buku itu. Dan yang ketiga yang hijau itu ya, Bersinergi Meraih Berkah. Nah, Bersinergi Meraih Berkah ini buku yang sudah jadi, ini koreksi dari kedua buku itu. Ya. Sekarang ini saya ingin membahas mengenai manajemen menerapkan Al-Quran di organisasi perusahaan. Dari mana kita akan memulai? Ya, dalam manajemen itu ada eksternal, ada yang namanya internal. Bagaimana kita memahami tentang eksternal berupa uang, berupa pendapatan yang nanti diserap oleh organisasi. Perusahaan itu satu ada input, ya. Yang kedua itu ada proses, dan ketiga ada output. Input itu apa? Input itu adalah hari ini sesuatu yang tidak bernilai, tidak berharga, murah. Lalu setelah itu diproses begitu, ada usaha, ada perjuangan, ada kerja keras prosesnya, dan hasilnya sesuatu yang hari ini tidak bernilai menjadi bernilai. Sesuatu yang tadinya tidak berharga menjadi berharga. Sesuatu yang tadinya murah menjadi mahal. Ya, itulah ya jika kita belajar mengenai manajemen. Dan ya, ini output ini akan berpengaruh kepada proses, di mana prosesnya bisa lebih baik, dan berpengaruh juga kepada input. Nah, ya, inilah yang dinamakan kekuatan dan kelemahan. Yaitu kekuatan dan kelemahan adalah berbicara tentang di internal, di dalam perusahaan. Ya, disebut juga energi internal. Dan ada outcome, ya. Outcome itu adalah apa? Outcome itu adalah pengguna dan pelanggan. Jika perusahaan ini bisa menghasilkan output atau produk yang berguna bagi pelanggan, bagi pengguna, bagi bagi pengguna atau pelanggan, maka perusahaan itu akan mendapatkan energi eksternal. Ya, itulah namanya peluang. Ya, mendapatkan energi eksternal itu peluang. Berupa uang atau berupa penyerapan eksternal ke dalam, ya. Iya. Itulah energi
Eksternal. eksternal. Dari pagi hingga senja tiba, penuh gairah cinta bekerja, menemani langkah generasi dengan ilmu yang pasti. Lantunan doa terus bergaung untukmu guruku yang agung. Takkan luntur semangatmu, pahlawan sejati di hatiku. Dari Garut sampai ke ujung negeri, cerita tentang inspirasimu berseri. Engkau menggugah jiwa raga, mengajar dengan hati terbuka. Oh Ismail pahlawan ilmu, setiap anak mimpinya dirimu, menggapai impian tinggi bersama untuk masa depan Indonesia. Cara menganalisis bagi perusahaan yang sudah berjalan. Jadi jika perusahaan itu sudah berjalan, maka cara menganalisisnya adalah di mana satu harus melihat peluang dulu. Ya, melihat peluang. Dan setelah peluang baru kepada kekuatan. Oh, ini ada peluang nih. Kekuatan apa yang kita miliki untuk menangkap peluang itu? Untuk memaksimalkan. Iya, begitu. Dan barulah yang dibahas peluang menggunakan kekuatan, itulah visi perusahaan atau organisasi yang sudah Jalan. berjalan. Jadi cara membuat visi perusahaan yang sudah berjalan adalah harus dimulai dari peluang. Jadi harus dimulai dari bagaimana kita ini membangun bagi perusahaan yang sudah berjalan harus dimulai dari peluang, ya, dengan kekuatan yang sudah ada. Itulah visi perusahaan. Tetap ya, jadi kekuatan, indikator-indikator keberhasilan visi, ya, lalu barulah kepada ancaman dan kepada kelemahan. Ya, buat strategi untuk mengatasi ancaman, mengatasi kelemahan. Ya, itulah akhirnya muncul kegiatan-kegiatan. Sekarang cara menganalisis perusahaan yang belum berjalan. Perusahaan itu belum jalan atau baru berdiri. Bagaimana caranya? Mulailah dari kekuatan dulu. Ya, jangan kepada peluang, tapi kepada kekuatan dulu. Kita ini memiliki kekuatan dalam bidang apa? Lalu kekuatan itu diorientasikan kepada peluang. Jadi kekuatan digunakan untuk menangkap peluang, jadikan itu menjadi visi perusahaan organisasi. Jadi setelah itu buatkan indikator-indikator keberhasilan visi. Setelah membuat indikator membuat keberhasilan visi, apa ancamannya untuk mendapatkan, untuk bisa mencapai indikator-indikator keberhasilan itu, dan apa kelemahannya. Ya, buatkan strategi untuk memperkuat kekuatan, memperbesar peluang, mengatasi ancaman, mengatasi kelemahan. Mari kita sekarang lihat manajemen menerapkan Al-Quran di organisasi perusahaan. Yang pertama adalah kita harus memulai memahami bahwa di organisasi itu ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Ya. Sekarang mulailah dari niat. Niatnya itu adalah kita berpedoman kepada Al-Quran. Bagaimana perusahaan yang berdasarkan syariat Islam
itu dimulai dari silaturahmi berjamaah. Inilah niat bahwa Pedoman manajemen menerapkan Al-Quran di organisasi perusahaan. Yaitu dimulai daripada niat menggunakan Al-Quran sebagai pedoman, yang dimana kalau kita menerapkan Al-Quran sebagai pedoman, itu dimulainya dari silaturahmi. Silaturahmi itu adalah kalau di dalam istilah itu dari rapat. Jadi apa pekerjaan seseorang yang pertama? Rapat. Kalau seseorang itu sudah tidak mau rapat, artinya apa? akan kacau, Pak. Akan kacau dan sudah tidak ada manfaatnya bagi perusahaan. Ya. Ada rapat litbang, ada rapat. Di Abu Ismail Media Center kita berkarya. Inovasi datang bawa jalan baru. Media online lintas dunia yang terbuka. Di Jalan Ciledug nomor 247. AM Media, terdepan di setiap langkah. AM Media, bawa kita jadi bintang. Bisnis maju dengan teknologi terkini. Kami hadir dengan visi yang pasti. Bersama kami raih mimpi yang tinggi. Di Garut kita mulai revolusi. Media, terdepan di setiap langkah. Media, bawa kita jadi bintang. Bisnis maju dengan teknologi terkini. Kami hadir dengan visi yang pasti. Bersama kami raih mimpi yang tinggi. Di Garut kita mulai revolusi. Ya, siapa di dalam rapat itu yang harus dikonsentrasikan? Pelanggan. Ya, pelanggan. Maka kita harus membangun produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Siapa sebetulnya pelanggan kita? Yang pertama adalah Allah. Allah. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah waktu. Ya, yang kedua adalah waktu. Ya. Dan yang ketiga baru kepada manusia. Jadi orang yang satu mendahulukan Allah, mendahulukan waktu, lalu manusia, insya Allah itu akan, perusahaan itu akan berkembang dengan baik. Kesadaran mengenai waktu, bahwa waktu itu tidak bisa diganti. Diulang. Waktu itu makhluk Allah. Siapa-siapa yang melayani waktu, maka orang akan mendapatkan keuntungan yang besar. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, wal asri inna insana lafi husnin. Demi waktu. Jadi Allah sudah bersumpah kepada makhluknya yang bernama waktu. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian yang sangat besar. Orang yang tidak lalai terhadap waktu, sudah pasti dia akan ditebas oleh waktu. Akan kehilangan waktu. Dan barulah kepada manusia. Di mana manusia itu harus puas ya hatinya dan tersentuh. Maka itu bagaimana? Kenapa manusia puas hatinya tersentuh? Karena manusia itu memiliki pendidikan, ya, memiliki latar belakang. Di antaranya adalah dia memiliki keyakinan, dia memiliki pendidikan, dia memiliki prestasi, dia memiliki hasil, dia memiliki sejarah, dia memiliki budaya, dia memiliki kebiasaan. Siapa-siapa orang yang menjual produk disesuaikan dengan tingkat keberhasilannya, dengan pendidikannya, dengan norma, dengan budaya, maka orang akan tersentuh hatinya dan insya Allah produknya akan laku.
Tapi kalau orang sudah tidak bisa menyentuh hati manusia yang lain, ya, maka itu manusia itu produknya tidak akan laku. Maka itu produk yang berkualitas tinggi, ya hanya untuk golongan menengah ke atas. Produk yang kualitasnya rendah, yang penting bagus rupanya, bagus baik kelihatannya, tetapi harganya harus murah. Itu untuk kualitas pelanggan yang rendah. Kalau ini bisa ditangkap, maka dia akan mampu ya membangun yang namanya energi eksternal. Ya, energi eksternal itu berupa uang. Jadi uang banyak itu disebabkan oleh pengguna, oleh pelanggan. Ya, kenapa di dalam Islam dikatakan begini? Bahwa menikah itu adalah melalui beberapa perkara. Satu, ada orang yang menikah karena kekayaannya. Ada orang yang menikah karena jabatannya. Ada orang yang menikah karena keturunannya. Ada orang yang menikah karena agamanya. Maka siapa-siapa orang yang menikah karena agamanya, maka Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang dikira-kira. Tetapi apabila orang menikah karena kecantikannya, wajahnya bagus, akhlaknya buruk, maka wajah yang cantik menjadi terlihat buruk. Akhirnya bercerai-berai juga. Apabila, maka itu jangan melihat wajah cantik. Dengan melihat fisiknya. Iya, ya dalam Islam itu. Kenapa kelihatan baik, kelihatan berakhlak, tetapi kalau hatinya buruk, Akan buruk juga keluarga. nanti kita ini pulang kerja, datang ke rumah, terlihat wajah kita, wajah istri kita seperti buruk. Padahal istri kita cantik. Iya. Itu karena wanita itu memang tidak paham mengenai agama. Hatinya busuk. Artinya busuk. Apabila orang menikah karena kekayaan, maka Allah akan menjadikan orang itu miskin. Akan jatuh, Pak ya. Akan jatuh. Apabila orang menikah karena jabatan, maka jabatannya akan hilang. Diuji oleh Allah. Iya, apabila orang menikah karena keturunannya, maka keturunannya akan menjadi buruk. Tapi siapa-siapa orang yang menikah karena agamanya, maka Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang dikira-kira. Tuntunan ini adalah bahwa orang yang beragama itu adalah orang yang benar, orang yang mulia. Maka siapa-siapa orang yang menikah karena agamanya, Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang dikira-kira. Faktor eksternalnya akan masuk. Karena orang yang mementingkan agama, mementingkan Allah, mementingkan waktu. Dia mementingkan waktu. Guna ya mementingkan waktu. Gunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Gunakanlah waktu kayamu sebelum datang waktu miskin. Gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sempit. Ya, gunakanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu mati. Jadi orang-orang yang memahami agama, Iya. Allah melayani waktu, maka dia akan mendapatkan kekayaan dunia, kebaikan di dunia, dan kekayaan akhirat serta kebaikan di akhirat. Ya. Jadi bagaimana cara kerjanya sekarang? Ya, maka itu yang pertama adalah layani Allah. Salat berjamaah. Salat berjamaah. Tak kala adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Berhentikan semua pekerjaannya.
segerakan dahulukan sholat dan perjuangkan sholat berjamaah. Berjamaah. Kenapa? Karena akan itu Ayo. dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan sholat berjamaah dan akan terjadi silaturahmi. Sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Sholat berjamaah itu 27. Sholat sendiri Satu. Maka orang yang menjalankan sholat berjamaah Hidupnya berarti dia dalam pikirannya mementingkan keuntungan. kebahagiaan dan kebahagiaan. Iya, kebahagiaan. Orang yang sholatnya sendiri-sendiri, dia itu tidak paham mengenai keuntungan. Tidak paham mengenai keuntungan. Bahwa orang yang sholat sendiri tadi subuh, tidak sholat berjamaah, kerugiannya sangat besar. Karena waktu tidak bisa diulang. Itu pentingnya orang beragama. Ya, orang lupa waktu menjelang malam. Waktu menjelang malam dari mulai maghrib sampai menjelang tidur. Itu harus dilayani dengan waktu dengan baik dan benar. Jangan sekali-kali maghrib sampai menjelang tidur dipakai maksiat kepada Allah. Digunakan waktunya dengan hal yang tidak berguna. Tidak bermanfaat. Ya, tadi malam itu ada makhluk manusia yang menggunakan waktunya, HP-nya tidak digunakan untuk ibadah. Dipakai SMS, chat-chattingan gitu. Dipakai main game, dipakai berdiskusi tanpa ada manfaatnya terhadap peningkatan pendapatan. Sebetulnya manusia itu sudah rugi Dalam kerugian. karena waktu bisa diulang. Iya. Ya. Tetapi bagi orang yang membaca Al-Quran malam hari semenjelang itu pahalanya besar sekali. Masya Allah. Maka insya Allah begitu bangun hari ini dia semangat, tidak cemberut saja. Tidak galau ya. Tidak galau. Orang galau itu karena tidak punya keyakinan itu, hari ini gelisah itu, karena dia itu pada malam harinya melakukan kegiatan brengsek. Astagfirullahaladzim. Ya, kegiatan brengsek itu, yaitu di mana waktunya dipakai main HP. Kebanyakan sekarang ini. Coba kalau dipakai baca Al-Quran, begitu bangun fajar itu tersenyum, ya, dengan doa, berenergi. Ya, tidak kelihatan wajahnya kusut begitu, tidak bercahaya. Padahal cantik, tapi tidak bercahaya. Ngapain? Asik. Ya, begitu. Layani waktu menjelang malam. Lalu yang maksimalkan penggunaan HP. Handphone. HP itu untuk apa? Penciptanya itu menciptakan HP itu supaya manusia itu lebih sejahtera, lebih terbantu. Untuk apa kegunaannya? Menyambungkan banyaknya silaturahmi. Ya, dengan banyaknya silaturahmi, maka rezekinya bertambah banyak, umurnya bertambah panjang. Tapi gara-gara HP, umurnya jadi pendek, ya, dosanya numpuk, maka itu miskin kehidupan. Maka itu gunakan HP sesuai dengan amanahnya yang membuatnya. Jangan sekali-kali HP digunakan untuk kegiatan yang tidak berguna. Selanjutnya adalah kehadiran teknologi yang terbarukan. Ya, gunakan. Lalu yang selanjutnya adalah budaya hidup lebih praktis. Manusia hidup itu lebih praktis. Dulu, ya, seperti membuat seperti begini ini, orang harus membuat ini streaming ini, orang harus membuat studio yang besar, kantor yang besar. Berapa tuh biayanya?
Dan tim yang banyak. Tim yang banyak. Berapa gajinya? Sekarang orang ini di televisi yang saya lihat setiap hari itu, Iya. di YouTube ini, satu orang saja bisa membuatnya. Ada orang yang konsisten pemainnya itu juga. Iya. Ya, bisa berbagai berbentuk peran begitu. Tetapi luar biasa ya, dengan kehadiran ini antara yang kaya dan yang miskin semua bisa menjadi digunakan dengan hal yang dimana bisa semua orang bisa menggunakan. Tetapi ada orang-orang yang merugi dengan kehadiran teknologi ini. Yang merugi itu adalah yang HP-nya digunakan bermain-main, telepon-teleponan dengan teman-temannya. Ya. Main chatting-chattingan yang tiada bermanfaat dan tiada berguna. Menonton. HP-nya menonton Video. yang tidak ada manfaatnya. Dan pornografi dengan mudah didapatkannya. Iya. HP-nya tidak ada manfaatnya untuk meningkatkan pendapatan kesejahteraan. Maka seperti ini orang itu sudah dinyatakan. Demi waktu sesungguhnya manusia berada dalam kerugian yang sangat besar. Di dalam surat Al-Alaq, Al-Qur'an Falak ya. Demi waktu fajar, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian yang sangat besar. Ya. Demi waktu fajar, Wal Fajri. aku berlindung kepada yang menguasai fajar dari kejahatan yang diciptakan, dari kejahatan apabila menjelang malam, dari kejahatan tukang-tukang sihir yang mengungkap buhe-buhe, dari kejahatan orang-orang dengki yang mendengki. Itu ternyata sekarang ini adalah handphone. Semuanya ada di handphone sekarang. Sekarang ini ya. Tetapi handphone juga bisa digunakan untuk mempercepat orang masuk surga. Iya. Menjadi orang kaya. Menjadi perubahan berilmu tinggi dan sebagainya. Maka itu kehadiran. Lalu budayakan hidup lebih praktis ya. Sekarang hidup bisa lebih praktis. Segala sesuatu belanja sudah melalui online. Sekarang berkah dengan adanya handphone digital ini dengan namanya online ini. Iya. Sekarang sudah banyak itu toko-toko yang bangkrut ya. Toko-toko mall-mall yang bangkrut. Disebabkan apa? Disebabkan kemarin saya berusaha untuk membeli produk dari online. Iya. Ternyata saya tertipu 350.000. Beli apa, Pak? Membeli main game ya untuk anak saya itu. Ya. Alat game yang ini remote gitu. Ya. Lalu karena kita ini kurang begitu percaya kepada Online shop. online begitu, akhirnya memutuskan saya berangkat ke Bandung ya, membeli Fokus. proyektor ya, membeli proyektor supaya saya tidak tertipu. Oh. Ternyata sudah saya datang ke Bandung tuh di IBC itu ya, itu tertipu juga saya. Anak saya marah-marah disebabkan apa? Disebabkan karena saya tertipu hampir 2 juta ini. Iya. Ternyata yang saya beli ini handphone proyektor yang saya beli yang dipakai sekarang ini ternyata ini adalah harganya 1.800.000. Sedangkan saya belinya berapa? 3.500.000. Ya. Wah, ini. Lalu termasuk ini yang saya beli ini ternyata di Harga 180.000. iya, di online shop. Di online shop itu ternyata saya beli di sana 650.000. Jadi ternyata tadinya ingin tidak tertipu juga. Ya ini, maka itu ya. Tetapi disarankan sekarang ini pembelian itu melalui online shop ya, itu lebih aman sebetulnya ya. Dibandingkan dengan membeli langsung, karena saya tertipu juga. Allahu Akbar. Ya lalu yang selanjutnya adalah
organisasi pesaingnya. Ya, organisasi pesaing semua sudah menggunakan online sekarang. Iya. Dan siapa-siapa yang tidak bisa berubah akan dimakan oleh perubahan ya. Dan lebih-lebih sudah ada AI sekarang ya. AI itu sudah. Lalu ini kebijakan pemerintah ya. Nah, ini kebijakan pemerintah juga berpengaruh ya kepada kehidupan kita ini ya. Dan jika ini meningkatkan pendapatan, maka ini menjadi peluang. Jika ternyata tidak terjadi peningkatan pendapatan, ini adalah menjadi ancaman. Ancaman. Ini masuk sekarang ke bagaimana ke dalam, yaitu di mana kemampuan kompetensi manusia mengelola aset itu yang terpenting. Tetapi aset apa yang terpenting sekarang ini? Ternyata ini aset yang terpenting ini bukan sumber daya manusia. Aset yang terpenting sekarang ini ternyata adalah digital ya. Penggunaan handphone digital sekarang. Ya, baru kepada SDM begitu, kepada uang, kepada material, mesin, dan kepada metode. Tetapi sekarang aset ini sudah termasuk aset ya sekarang ini. Bagaimana sekarang penggunaan teknologi, handphone, dan internet ini harus dimaksimalkan. Ini yang menjadi fokus. Maka sumber daya manusia yang diperlukan adalah sumber daya manusia yang bisa akrab dengan robot, yang akrab dengan AI ya, dengan akrab dengan internet, akrab dengan dunia yang maya begitu. Ya, kalau ini maka ini visi perusahaan itu adalah dahulukan panggilan Allah, layani waktu, maksimalkan HP ya, maksimalkan aset dengan keteladanan, ketelitian, kecepatan pelayanan sehingga pelanggan puas hatinya tersentuh. Ya, lalu misi perusahaan adalah membangun kesadaran apabila menjelang malam dari pengaruh HP menjadi sihir dalam pikiran manusia. Yang kedua adalah membangun kesadaran penggunaan HP untuk meningkatkan pendapatan. Dan yang ketiga adalah bekerja menggunakan teknologi yang lebih baru. Yang keempat adalah membangun kelompok belajar masa depan untuk persiapan pernikahan, umroh, dan haji. Maka itu strateginya perusahaan itu adalah yang pertama adalah umat disadarkan. HP digital, internet digunakan setelah maghrib sampai fajar. Tidak ada relevansinya dengan peningkatan pendapatan, dan ilmu adalah kejahatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancaman kemiskinan masa depan. Disadarkan pemimpin, umat, dakwah, pembelajaran, instruksi, penggunaan HP, internet adalah efisiensi ibadah dalam menggerakkan antisipasi persaingan untuk penaikan kesejahteraan pendapatan dalam berbagai kehidupan. Disadarkan HP-nya tidak boleh dipakai hal-hal yang kurang berguna. Lebih-lebih dipakai maksiat kepada Allah. Seharusnya HP dipakai untuk saling memotivasi kebaikan dan kebenaran. Maka ini semua itu masuk kepada rapat koordinasi, ya, rapat litbang. Dan yang dipikirkan adalah bagaimana pelanggan begitu ya, dan bagaimana menciptakan produk. Maka produk yang terpenting adalah layani waktu dengan sebaik-baiknya. Itu adalah menjadi sebuah produk ya, pelayanan terhadap waktu itu. Yang kedua adalah dengan sholat
dan kerja berjamaah. Saling gotong royong. Iya, itu adalah dahulukan panggilan Allah. Produknya, siapa-siapa yang mendahulukan panggilan Allah, maka Allah akan memberikan kita ya keuntungan yang berlipat-lipat. Barulah kepada berhubungan dengan pelanggan menggunakan HP atau WA ya dan lain-lain. Jika ini dilakukan, maka ini akan terjadi yang namanya energi organisasi. Yaitu energi organisasi adalah yang mampu menyerap energi eksternal berupa uang dan pelanggan. Maka jika itu terjadi, akan terjadi pertumbuhan organisasi, akan terjadi iklim organisasi yang sehat, dan juga akan terjadi kesadaran manajemen, yaitu kesadaran terhadap pengelolaan organisasi. Dan akan terbentuk budaya nilai norma organisasi. Ya, itu yang akan masuk kepada faktor eksternal, internal, dan ini menjadi kekuatan dan ini menjadi kelemahan. Jadi, visi perusahaan dahulukan panggilan Allah, layani waktu, maksimalkan HP, maksimalkan aset dengan keteladanan, ketelitian, kecepatan pelayanan sehingga pelanggan puas hatinya tersentuh. Lalu, misi perusahaan membangun kesadaran apabila menjelang malam dari pengaruh HP menjadi sihir dalam pikiran manusia. Membangun kesadaran penggunaan HP untuk meningkatkan pendapatan. Bekerja menggunakan teknologi yang baru. Membangun kelompok belajar masa depan untuk persiapan pernikahan, umroh, dan haji. Maka strategi perusahaan adalah umat disadarkan HP digital, internet digunakan setelah maghrib sampai pagi. Tidak ada relevansinya dengan peningkatan pendapatan dan ilmu adalah kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ancaman kemiskinan di masa depan. Yang kedua adalah disadarkan pemimpin umat dakwah pembelajaran instruksi penggunaan HP internet adalah efisiensi ibadah dalam menggerakkan antisipasi persaingan untuk penaikan kesejahteraan, pendapatan dalam berbagai kehidupan. Dan ketiga adalah disadarkan HP-nya tidak boleh dipakai hal-hal yang kurang berguna. Lebih-lebih dipakai maksiat kepada Allah. Seharusnya HP dipakai untuk saling memotivasi kebaikan dan kebenaran. Di tengah garut yang berseri, ada sosok yang penuh arti. Ismail Satrianto namanya, pahlawan ilmu untuk bangsa. Dengan tekad semangat membara, mengajar tanpa kenal lelah, membawa harapan di setiap langkah, menuju cakrawala cerah. Oh Ismail, pahlawan ilmu, setiap anak mimpi menggapai impian TNI bersama untuk masa depan Indonesia. Dari pagi hingga senja tiba, penuh gairah cinta bekerja, menemani langkah generasi dengan ilmu yang pasti. Lantunan doa terus bergema untuk menungguku yang aku. Takkan luntur semangatmu, pahlawan sejati di hatiku. Dari barat sampai ke ujung negeri, cerita tentang inspirasi yang berseri. Engkau menggugah jiwa raga, mengajar dengan hati terbuka.
jadi dengan ilmu yang pasti. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan nasihat dari Bapak Ismail Satrianto dengan baik dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin Kalau ada yang bertanya tuh ya, yang mendengar sekarang, karena ini lagi streaming, silakan saja ya. jadi kalau kita mau membangun perusahaan, kita yang baru dimulai, kita harus menyiapkan kekuatan dulu, Pak. Ya, kita harus memahami kekuatan kita dalam bidang apa. Bidang apa? Maka itu kalau kita mau membuat perusahaan, sebaiknya dimulai dari hobi. Hobi kita untuk Ya, kesenangan kita dalam bidang apa. Karena kalau kita senang dalam sesuatu hal, hobi gitu, ya, meskipun tidak laku kan tetap saja dilakukan. Karena itu merupakan sebuah hiburan, sebuah kesenangan untuk dirinya sendiri. untuk dirinya. Ya, jadi mulai dari sana saja. Kalau orang senang boxing gitu, orang mau senang bertinju, ya bisnisnya mulai dari sana, Iya. dari hobi. Bisa jualan handbook, bisa jualan sepatu, bisa jualan kaos, ya untuk kebutuhan tinggi. Ya, Iya. atau bisa membuat sasana tinju sendiri dan sebagainya. Iya. Sedangkan kalau melanjutkan perusahaan, kita untuk melihat peluang ya, Pak. Bukan kekuatan dulu. Ya, kalau perusahaannya sudah berjalan, itu dimulai dari peluang. Peluang. Itu yang diarahkan yang lalu setelah kita diarahkan ke peluang, kita memiliki nggak kekuatan yang di dalam Untuk melanjutkan perusahaan bukan melanjutkan, untuk meningkatkan pendapatan. itu. Oh Gitu, iya. ya, kan peluang itu berarti peningkatan pendapatan. Iya. Jadi gini, ada nggak Kesempatan. ya? Jadi gini, kalau perusahaan itu belum berjalan Ya. atau baru, mulailah dari kekuatan yang diarahkan ke peluang, Iya. lalu kepada ancaman, lalu pada kelemahan. Apabila sekarang melihat perusahaan itu belum berjalan Iya. atau masih baru, mulailah dari kekuatan yang dimiliki, yang diarahkan kepada peluang dan ancaman. Seperti kita akan membuat perusahaan EI ini, media center ini, EI Media Center itu, EI itu selain memang itu mesin pintar begitu, tetapi EI itu, AI itu bisa diterjemahkan juga Abu Ismail. Abu Ismail Media Center ya. Iya. Nah, ini karena kita akan menggunakan kekuatan, mulai dari kekuatan yang disenangi. Iya. Saya senang dengan dunia ini, meskipun belum ada pelanggan, meskipun kita belum bisa berkembang, tapi karena senang terus saja ditekuni. Lama-lama kalau kita senang ditekuni, lama-lama kita menjadi dipercaya orang. Iya. Ya, menjadi profesional. Ya, meskipun belum ada yang membayar, tetap saja kita dengan senang menekuninya. Lalu diviralkan begitu ya. Iya. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Dan ini akan berlangsung ya setiap jam 4:30 ya. 6, Pak. 4:30 saja ya. 4:30 begitu sampai menjelang maghrib. Akan ada streaming ya. Streaming lagi. Mengenai tutorial meningkatkan pendapatan diri dan perusahaan. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini menjadi sesuatu kebaikan dan berpahala. Amin ya Allah. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Di Abu Ismail Media Center berdiri, tempat inovasi yang akan kami bagi. Majukan bisnis dengan AI cermat, media online sukses tak terbatas. Di Jalan Ciledug nomor 247, Garut jadi saksi, kita tak pernah jenuh. Dengan AI kembangkan dunia kita, setiap langkah lebih dekat cita. AI Media Center, kita maju bersama. AI Media Center,
setiap detik tanpa henti. Dengan AI kita berseri, masa depan sudah menanti. AI Media Center, kita maju bersama. AI Media Center, menuju sukses nyata. AI Media Center, kita maju bersama. AI Media Center, menuju sukses nyata. Menuju sukses nyata.